Andika Sastra Gautama punya alasan kenapa dia tidak begitu suka hujan. Hujan selalu identik dengan kegalauan, padahal kalau orang-orang berani membuka pikiran lebih luas lagi, hujan itu bukan soal waktu yang tepat untuk bersedih. Sastra terlahir di keluarga sederhana, dia anak keempat dari 7 bersaudara. Meski kemana-mana membawa gitar, mimpi Sastra bukanlah menjadi seorang gitaris, melainkan ia ingin menjadi seorang pianis yang suatu saat nanti bisa duduk di tengah-tengah panggung konser solo yang megah. Tidak ada kata pamit, tidak ada peluk perpisahan yang lebih layak. Semuanya terjadi selayaknya hujan yang jatuh membasahi bumi. Nyatanya, tabah hanyalah sebatas omong kosong. Bunga-bunga yang ditaburkan menjadi bentuk perayaan atas perpisahan ini. Sementara tangis adalah lagu pengiring di saat simfoni langit hanya hadir dalam bentuk mendung. Air mata yang berjatuhan ialah hujan yang paling parah yang pernah mendera. Sementara Sahara, ia mendengar suara itu lagi. Suara pelipur lara yang kini sudah berubah menjadi tombak yang menghujam dadanya. Sahara, hidup itu perihal menyambut dan kehilangan. Kamu tahu lagu Sampai Jumpanya Endang Sukamti kan? Ya kira-kira begitulah. Tapi kamu tahu alasan kenapa manusia punya perasaan? Sebab itu adalah salah satunya cara kamu mengingat dengan kesan yang tak habis-habis. Jadi jangan terlalu sedih jika menemukan kehilangan-kehilangan lainnya. Sedihlah seperlunya. Lalu ingat bahwa sebenarnya kamu tidak benar-benar kehilangan. Sesuatu itu abadi dalam kenang yang kamu bawa dalam perasaanmu. Sampai sini paham kan? Dia hidup di sini lebih dari 22 tahun. Tumbuh dan banyak belajar hal, membuat dan menyimpan kenangan, menangis dan tertawa, sedih dan bahagia. Rumah ini terlalu banyak menyimpan banyak cerita. Bagaimana Bang Tama dilahirkan dan dibesarkan, perihal Kak Ros yang susah payah menjadi dewasa, tentang Jovan yang tertatih mencari jati diri, jatuh bangun Sastra ketika memulai segala mimpi, Nana dan segala cerita yang tak pernah tersuara, keputusan antara Ceta dan Jaya untuk saling menjaga. Di rumah ini, Sastra tidak pernah merasa sepi. Dia punya segalanya yang belum tentu orang lain punya. Dia belajar banyak hal yang mungkin tidak dipelajari orang lain. Definisi cinta itu ada banyak, kepada siapa saja tanpa terkecuali. Kedalamannya yang tak terhingga, waktu yang menyertainya juga tak dapat diduga. Bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi yang pasti, cinta itu terlalu abstrak untuk diterka. Lantas bagi Sastra, berapa kedalaman cinta yang ia miliki untuk orang-orang di sekelilingnya? Bisa jadi sedalam palung laut terdalam di dunia. Lalu berapa lama ia akan menuntaskan cinta itu sendiri? Dia tidak tahu. Mungkin selamanya meski kenyataannya tidak ada yang selamanya. Semuanya akan habis dan tuntas pada waktunya. Sebab bagaimanapun juga, dia berharap begitu. Dia tidak ingin kehilangan sebab pahit sekali rasanya. Sastra sudah pernah merasakannya sekali, dan sekarang dia tidak ingin kehilangan cinta yang lainnya. Meski kenyataannya kini, dia sendiri yang menciptakan kehilangan itu. Sejujurnya, dia tidak ingin meninggalkan, tapi pada akhirnya ia harus tetap pergi. Seperti yang sering dikatakan oleh orang-orang, di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang selamanya.